Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba menghitung eh, seberapa besar, seberapa bagus stokastik memprediksi saham itu turun dan saham itu naik. Nah, di sini saya menggunakan eh, 40 hari dimulai dari tanggal 9 sampai ke belakang di bulan April. Nah, di sini saya akan menggunakan metode namanya true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Artinya apa? Ketika true positif itu saham itu memang naik dan diprediksi dengan stokastik itu naik. Kemudian true negatif, data itu turun dan memang diprediksi turun. Kemudian false positif, data itu turun namun prediksinya itu naik. False negatif, data saham tersebut naik dan prediksinya turun. Nah, coba kita contohkan. Maksudnya adalah ketika true positif. True positif itu ketika kita di hari itu melihat prediksi stokastik. Prediksi stokastik menunjukkan bahwa data nanti saham itu akan naik. Dan ternyata prediksi stokastik benar di hari itu data naik. Kemudian true negatif digunakan ketika stokastik menunjukkan tren hari nanti itu jam 9 akan turun prediksinya, dan ternyata memang benar saham itu turun ketika penutupan bursa. Dan kemudian kita prediksi turun negatif ini cocok untuk ketika saham itu mau kita jual gitu ya, pas ketika kita melihat stokastik itu mau turun dan langsung kita jual. Kemudian false positif. False positif ini maksudnya adalah stokastik itu menunjukkan naik di hari tersebut. Kemudian kita belilah saham. Namun hasilnya di hari tersebut ketika penutupan bursa saham itu ternyata turun. Nah, ini disebut false positif. Kemudian false negatif. Data naik, prediksi turun. Maksudnya adalah ketika saham stokastik itu kita di hari tersebut turun prediksinya dan kita jual lah saham tersebut. Ternyata di hari tersebut ketika penutupan bursa sahamnya tersebut naik. Nah, berarti kita tidak bisa mendapatkan profit di sini, profit yang lebih tinggi. Nah, coba kita implementasikan hal tersebut. Caranya di sini saya menghitung tanggal 9 Juni dan ke belakang gitu ya. Kalau kita lihat di sini saham di tanggal 9 itu menunjukkan bahwa data itu merah, artinya turun, dan prediksi stokastik itu merah juga di sini, turun. Kalau kita baca dengan menggunakan stokastik kan teman-teman tahu ya, stokastik ketika birunya di atas memotong garis merah di sini artinya saham itu naik, dan ketika merah memotong garis biru dan merah di atas itu menunjukkan bahwa saham tersebut turun. Nah, sehingga di tanggal 9 ini kesimpulannya apa? Saham itu turun dan prediksi stokastik itu benar, saham itu turun, dan sehingga kita berkesimpulan bahwa turun negatif karena dia benar-benar menebak turun dan data juga turun. Kemudian di tanggal 8 stokastik menunjukkan ini merah di atas artinya turun, dan ternyata datanya tersebut memang turun di tanggal 8. Naik lagi di tanggal 7 juga sama, merah-merah gitu, turun negatif. Di tanggal 4 juga turun negatif, dan di tanggal 3 Juni data itu menunjukkan dia turun dan ternyata prediksinya itu naik, sehingga ini false positif. Sehingga kita masukkan nih, kalau kita lihat di sini saya menggunakan format seperti ini ya, teman-teman bisa bisa ikut contoh. Di tanggal 9 kita tahu 9 sampai tanggal 4 itu dia turun negatif, data turun, dan stokastik juga menunjukkan merah itu di atas, artinya dia juga turun di sini. Dan ketika di tanggal 3 data itu turun tapi birunya di atas gitu ya, birunya di atas merah,
artinya false positif karena datanya itu turun tapi prediksinya itu naik, itu false positif. Coba kita lihat di tanggal 2. Kalau kita lihat di tanggal 2 ini true positif, artinya saham itu naik dan prediksi stokastik itu naik. Kita coba lihat di tanggal 2 Juni. Di Juan dulu. Nah, di sini data saham itu naik dan prediksi dari stokastik itu memang biru di sini, biru. Artinya dia benar, saham itu naik dan prediksinya juga naik. Nah, teman-teman bisa taruh di sini. Kalau saya menggunakan tanda satu karena nanti akan dijumlahkan. Kesimpulannya adalah ketika ini saya menghitung 40 hari bursa. Mengapa? Karena ada penelitian menunjukkan bahwa kalau datanya 30 ke atas itu bagus ya. Kalau 30 kurang itu errornya sangat tinggi sekali. Sehingga saya menggunakan 40 hari bursa, 40 data. Dan kalau teman-teman sudah ngerti true positif, true negatif, false positif, false negatif, silakan ditaruh dengan memperhatikan data. Artinya ini ketika kita dijumlahkan gitu ya sampai bulan April menunjukkan bahwa true positifnya itu sejumlah 16 hari. Jadi ada 16 hari stokastik memprediksi bursa tersebut benar gitu ya. Benar naik gitu. Datanya naik dan prediksinya naik. Kemudian ada 19 hari bursa gitu ya ketika data itu turun dan stokastik juga memprediksinya itu turun. Kemudian false positif artinya ada kesalahan ketika data itu sebenarnya turun tapi prediksinya itu naik. Dan kemudian ada dua data saja yang menunjukkan bahwa ketika data itu naik tapi prediksinya itu turun. Nah, kita menggunakan akurasi, presisi, recall, dan specificity. Kalau akurasi ini di sini teman-teman bisa baca. Akurasi itu artinya seberapa persen dia prediksi sih benar, saham itu benar diprediksi naik dan saham itu diprediksi benar ketika dia turun. Di sini kita menggunakan rumus true positif ditambah true negatif dibagi total keseluruhan hari bursa. Jadi 16 ditambah 19 dibagi 40 data. Hasilnya adalah 87,5%. Kalau kita sering dengar nih di YouTube tidak ada indikator yang 100% benar. Nah, tapi di sini stokastik menunjukkan bahwa akurasi dia tepat memperkirakan, dia tepat memprediksi saham itu naik dan tepat ketika memprediksi saham itu turun itu adalah persentasenya 87,5%. Kemudian kita pakai indikator yang lain gitu dengan menggunakan presisi. Presisi itu maksudnya apa? Persentase saham benar-benar naik dari saham dibandingkan dengan yang diprediksi naik itu sejumlah 84,2%. Rumusnya adalah saham prediksi benar-benar naik dibagi dengan jumlah saham yang diprediksi naik ditambah dengan prediksi saham itu naik walaupun salah datanya. Nah, jadi stokastik sebesar 84,2% presisinya. Kemudian recall. Apa sih recall itu? Ketika saham itu benar diprediksi naik dibandingkan dengan saham yang memang naik gitu. Sebenarnya memang naik. Artinya adalah kita menggunakan true positif dan false negatif gitu ya. Kemudian specificity. Saham benar diprediksi turun dan dibagi dengan saham yang sebenarnya turun gitu ya. Maksudnya adalah begini, recall dan specificity. Kalau recall itu saham itu naik dibandingkan dengan data itu sebenarnya naik gitu. Karena kalau kita lihat TP itu kan datanya naik. Kalau false negatif itu artinya datanya naik tapi prediksinya turun. Nah, recall
Itu artinya ya saham dari keseluruhan saham yang naik, data sahamnya naik itu sebesar 88,9%. Kalau bedanya dengan specificity artinya kalau kita tahu saham turun artinya kita membandingkan dengan TN dan FP. Kenapa? Karena FP itu kan ketika datanya turun tapi prediksinya itu naik. Nah, ini kita tambahkan data itu turun dan eh, di FP itu datanya turun tapi prediksinya naik, kita tambahkan. Nah, sehingga kita bisa memprediksi dengan spesifisiti stokastik itu 86,4%. Nah, sehingga kalau saya lihat di sini kalau kita menggunakan dengan stokastik di saham PGHS ini lumayan ya kategorinya. Kalau misalkan sangat bagus itu 90% ke atas. Kalau di sini lumayan lah kategorinya dari sekitar 80 ya, 80 ke 90 itu lumayan lah. Kalau 80 kurang itu sebenarnya kita tidak usah menggunakan indikator stokastik. Nah, di sini kita lihat akurasinya. Nah, akurasi itu artinya kalau kita nih orang yang konservatif gitu ya, konservatif trader. Artinya kalau kita lihat prediksi stokastik ketika hari tersebut itu stokastik memprediksi turun, langsung kita jual karena kita takut nanti duit kita kebakar. Nah, kemungkinannya itu 16 hari bursa cocok ketika dia memprediksi benar, dan 19 hari bursa dia cocok memprediksi dia turun. Nah, ini cocok nih kalau akurasi, kalau teman-teman konservatif melihat akurasi itu sebenarnya ya lumayan ya dari sistem stokastik. Dan ketika kita konservatif juga saham tersebut diprediksi naik, langsung kita beli. Dan kemungkinan besar 87,5% itu sahamnya memang naik di hari tersebut. Nah, ini bagus. Kemudian teman-teman bisa menghitung ini true positif, true negatif sampai false negatif itu dengan menggunakan saham yang lain. Ini saran saya, kalau misalkan teman-teman, saran saya sih silakan digunakan metode stokastik ini untuk memprediksi PGHS. Namun saya belum menghitung saham-saham yang lain, nanti kita ketemu di video selanjutnya untuk kita hitung nih saham PGHS dengan stokastik, kemudian mungkin CPIN atau BBCA gitu ya dengan stokastik. Kemudian nanti juga teman-teman bisa nih improve dari saya. Kalau saya kan menggunakan 40 hari bursa. Teman-teman bisa nih prediksi 1 tahun kalau sempat ya ngitungnya. Kalau di sini saya sesuai dengan penelitian kalau data lebih besar dari 30 data itu bagus. Nah, di sini saya cukup aja menggunakan 40 data. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Silakan mencoba di rumah, silakan menghitung saham-saham yang lain dengan indikator stokastik. Sekian, terima kasih teman-teman.